Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kesetiaan Seorang Martir, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 12 ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini gereja memperingati Santo Laurentius Martir. Dia termasuk salah satu dari ke-7 diakon agung yang bekerja membantu Sri Paus di Roma. Oleh Paus Sixtus II, Laurentius ditugaskan mengurus harta kekayaan gereja dan membagi-bagikan derma kepada para fakir miskin di seluruh kota Roma. Ketika Sri Paus Sixtus II ditangkap oleh serdadu-serdadu Romawi, ia bertekad menemani Paus sampai kematiannya. Kepada Paus, Laurentius berkata, "Aku akan menyertaimu kemana saja engkau pergi. Tidaklah pantas seorang imam agung Kristus pergi tanpa didampingi diakonnya." Paus terharu dan katanya, "Janganlah sedih dan menangis, anakku. Aku tidak sendirian. Kristus menyertai aku, dan engkau 3 hari lagi engkau akan mengikuti aku ke dalam kemuliaan surgawi." Dan benarlah apa yang dikatakan Sri Paus, sebab 3 hari kemudian Laurentius meregang nyawa sebagai martir Tuhan dengan cara dipanggang hidup-hidup. Tentang kemartiran Santo Laurentius ini, Uskup Agung Santo Agustinus menulis, karunia-karunia kecil diberikan kepada orang-orang yang berdoa dengan perantaraan Laurentius supaya mereka terdorong untuk memohon karunia yang lebih besar, yaitu cinta kasih kepada sesama dan kesetiaan kepada Kristus. Saudara-saudari terkasih, hari ini dalam liturginya, gereja mewartakan firman Yesus yang menegaskan keluhuran dan kesetiaan seorang pengikut Tuhan Yesus. Ujian tertinggi dari kesungguhan iman kepada Yesus Kristus adalah kesetiaan kepada Sang Guru. Kesetiaan itu mereka dapatkan dari teladan dan contoh dari gurunya sendiri yang menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Guru yang diikutinya itu telah memastikan bahwa kehendak Bapaknya lah yang harus terjadi, bukan keinginannya. Karena setia kepada kehendak Bapaknya, Tuhan Yesus wafat di kayu salib dengan berdoa, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku." Oleh kesetiaannya itu, Allah Bapa berkenan membangkitkan putranya dari mati pada hari ketiga sesuai dengan kata kitab suci. Itulah sebabnya firman-Nya hari ini kepada kita, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya
untuk hidup yang kekal. Baik Santo Sixtus maupun Santo Laurentius yang diperingati oleh gereja pada hari ini sangat mengimani pesan Yesus ini. Laurentius rela wafat sebagai martir karena setia pada Tuhan Yesus. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini diingatkan kepada kita semua bahwa untuk menjadi pengikut Kristus, dari kita dibutuhkan kesetiaan yang sungguh-sungguh. Di tempat lain, Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa hendak mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku." Yesus harus menjadi sosok yang paling menarik, mempesona, dan terpenting dalam kehidupan seorang pengikutnya. Menjadi pengikut Yesus bukanlah perkara mudah, sebab dia tidak boleh mementingkan dirinya sendiri, melainkan kepentingan Yesus. Ia tidak boleh menghindar dari cobaan dan penderitaan, melainkan harus memikul salibnya setiap hari. Ia harus mengikuti Yesus dalam jalan salibnya menuju puncak Kalvari dan menyerahkan nyawanya untuk tebusan umat manusia. Seorang pengikut Yesus yang benar mencoba menjadi gambaran Kristus sendiri. Ia harus menjadi imitatio Christi. Ia harus menjadi kembaran Kristus sendiri. Santo Laurentius yang kita peringati pestanya pada hari ini telah menunjukkan kesetiaan imannya kepada Kristus dengan taat kepada pemimpin tertinggi gereja, Sri Paus. Ia juga akhirnya setia kepada Yesus Kristus sendiri yang memahkotai dia dengan mahkota kemartiran. Ia menyerahkan hidupnya demi Kristus yang diikuti dan diimaninya, karena ia tahu barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Saudara-saudari terkasih, nilai apakah yang dapat kita ambil dari kehidupan Laurentius? Ia telah menunjukkan kepada kita bahwa mengikuti Yesus itu artinya setia kepada Yesus. Kesetiaan itu dibuktikan dengan cara mempertahankan imannya kepada Yesus, Sang Juru Selamat. Untuk membuktikan kesetiaannya kepada Yesus, dia rela mati, sebab dia tidak sudi menolak Yesus sebagai Tuhan dan penebusnya. Sebagai seorang diakon yang melayani Bapak Suci, Laurentius tahu akan tugasnya, yaitu melayani Sri Paus tanpa syarat dan tanpa memikirkan kepentingannya sendiri. Hal seperti ini, apakah masih bisa kita temukan dalam kehidupan umat beriman? Tentu saja masih ada. Mereka itu adalah orang-orang yang dengan gigih terus menebarkan Injil Tuhan dan warta keselamatan Tuhan, sekalipun tidak terekam kamera maupun media sosial. Mereka itu para misionaris di pelosok-pelosok negeri kita. Juga mereka yang melayani orang yang belum mengenal Yesus di berbagai belahan dunia. Lalu bagaimana dengan kita? Apa yang bisa kita lakukan sebagai pengikut Yesus? Mungkin hal yang bisa kita lakukan adalah mendidik
dan mengajar anak-anak kita mencintai kitab suci, membaca dan merenungkannya. Tetap berdoa dalam berbagai kesibukan. Tetap percaya pada Yesus sekalipun hidup dalam serba kekurangan dan himpitan. Setia kepadanya dan tidak meninggalkan Yesus apapun keadaan kita saat ini. Apakah aku siap mengabdi Yesus juru selamatku dengan segenap jiwa ragaku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Santo Laurentius telah memberi kami teladan seorang pengikut Yesus Putramu. Tambahkanlah iman kami, agar kami tidak ragu akan janji Kristus yang menjanjikan hidup yang kekal. Sebab dialah Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.